Shalom jemaat Tuhan, bertemu kita pada hari ini sungguh sebuah sukacita bersama-sama dengan kita semua hari ini di dalam ibadah raya. Ya, dan puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama sekali lagi. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur hari ini karena anugerah-Mu membawa kami semua untuk belajar firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa agar kuasa Roh Kudus-Mu memberikan di dalam kami kemampuan untuk menangkap setiap patah firman-Mu yang hidup, supaya Bapa Surga berakar dan bertumbuh di dalam jiwa roh kami. Dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Shalom sekali lagi bagi kita hari ini, dan saya ingin bersama dengan umat-umat Tuhan belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil daripada Kejadian 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga, yaitu yang saya ingin berikan tema sebagai kuasa perkataan. Sebelum itu saya ingin membawa kita mengerti ya berkaitan dengan kalender Alkitab. Ya, di dalam bermula dari September tahun 2020 sampai September tahun ini 2021, ada sebuah perkataan yang berkaitan dengan tahun ini yang disebut sebagai P Alef, yang berarti mulut Tuhan mengajar atau mulut Elohim mengajar. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana menggunakan mulut kita memperkatakan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Tuhan berfirman bahwa ini adalah dekad ataupun musim untuk kita belajar mendeklarasi. Deklarasi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita, atas gereja kita, atas sesama kita. Dan apa yang kita deklarasikan itu ya, ataupun yang kita tuturkan ataupun isytiharkan, itu akan menjadi sebuah kunci kemenangan dan membuat Allah bergerak ya bersama-sama dengan kita, sehingga kerajaan Allah datang di atas muka bumi ini. Dan ini juga merupakan musimnya ya, di mana kita belajar menggunakan kata-kata yang tepat. Bila masa kita harus berdiam, dan bila masa kita harus menggunakan mulut kita untuk berkata-kata. Dan kunci ini yang sangat penting adalah kebijaksanaan. Nah, itu sebabnya kita belajar hari ini bagaimana kita menggunakan dan apakah kuasa di sebalik perkataan kita. Ya. Satu yang saya ingin mengajar kita hari ini adalah tentang kuasa menciptakan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga ini berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menyelubungi permukaan samudra, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kalau kita melihat pada masa ataupun pada ketika Allah menciptakan bumi, ya, keadaan alam sangat chaos, ataupun keadaan itu kosong, gelap gulita, ya, dan tidak berbentuk. Tetapi apa yang Allah lakukan? Ya, di dalam ayat yang ketiga berkata bahwa berfirmanlah Allah. Berfirmanlah artinya Tuhan sedang memperkatakan sesuatu. Tuhan sedang memperkatakan sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan berkata, jadilah cahaya, lalu terus ada cahaya, dan seterusnya di bahagian firman Tuhan ini ya tentang penciptaan. Nah, kita sebagai umat-umat pilihan ataupun kita ini adalah manusia yang ilahi, yang mempunyai genetik ilahi, di mana kita diberikan kuasa oleh Allah untuk berkata-kata. Ya, kuasa untuk berkata-kata, dan setiap patah perkataan kita itu mengandung otoriti yang luar biasa. Ya, otoriti yang luar biasa. Anak-anak Tuhan hari ini, apakah kita menggunakan perkataan kita dengan tepat ataupun tidak? Ya, karena kita mampu menciptakan yang sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada. Haleluya. Yang kedua yang saya ingin membawa kita belajar adalah kuasa untuk mengubahkan. Di dalam 2 Samuel 23 ayat yang kedua berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, dan firman-Nya ada di lidahku. Ya, ketika Roh Allah turun di atas kita,
Ya, kita diberikan kuasa, kita diberikan authority untuk memperkatakan pesan yang daripada Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk membicarakan hal-hal yang ilahi. Ya, kuasa inilah yang akan mengubahkan. Kuasa inilah yang akan memberikan ilham, yang akan memberikan kemampuan untuk seseorang itu mengerti apa yang baik yang harus dia lakukan. Ada orang mengatakan bahwa walau sepatah kata ku dengar daripada Allah, itu sudah cukup bagiku. Betapa pentingnya sebuah kata-kata, apalagi kata-kata yang dari Allah, yang kita tuturkan melalui nubuat, yang melalui pesan-pesan yang daripada Allah. Nah, hari ini mari kita belajar untuk menjaga mulut kita, agar kita mampu dipakai oleh Allah hari-hari ini untuk menyampaikan message yang ilahi, yang kita terima daripada Allah. Haleluya. Kuasa yang seterusnya adalah kuasa mengadakan mujizat. Di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berkata, firman Tuhan kepada Musa, ambillah tongkatmu lalu bersama dengan Harun abangmu kumpulkanlah jemaah itu. Berbicaralah kepada bukit batu itu di hadapan mata mereka, agar bukit batu itu mengeluarkan airnya. Begitulah cara kamu mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberikan minum umat itu beserta segala ternakan mereka. Wow, betapa luar biasanya kata-kata yang daripada Allah. Ya, kita melihat ya keadaan ketika umat Tuhan keluar daripada Mesir ya ke tanah perjanjian yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Di sebuah tempat mereka mengeluh ya karena mereka kehausan. Mereka ingin minum tetapi tidak ada air. Ya, ketika mereka tidak punya air, mereka mengadu kepada Harun dan Musa. Mereka katakan, apakah engkau ingin membunuh kami di padang pasir ini? Mengapa engkau membawa kami keluar daripada tempat di mana kami mendapatkan makanan yang cukup? Ya, tetapi apa yang Allah katakan ketika Musa dan Harun datang menghadap Tuhan? Tuhan katakan, berbicaralah kepada bukit batu. Kalau kita melihat secara mata kasar manusia ataupun secara logik, bukit batu tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mengeluarkan air. Tetapi Tuhan memerintahkan agar Musa hanya berkata, hanya menyebutkan perkataan keluarlah air dari bukit batu. Hanya itu saja yang perlu Musa lakukan. Ya. Nah, hari ini sebagai umat Tuhan, ya, apakah kita percaya apabila kita menerima perkataan yang daripada Allah untuk melakukan perkara yang mustahil? Banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak percaya. Ya, saya juga kadang-kadang ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya seringkali mempertimbangkan. Ya, saya seringkali berpikir 2 kali, betulkah Tuhan? Apakah ini akan terjadi ataupun tidak? Ya, tetapi ketika kita meletakkan iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Allah, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan perkara yang tidak ada menjadi ada. Hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar percaya. Mari kita belajar percaya dan melakukan apa yang Allah perintahkan bagi kita untuk dilakukan. Itu sangat penting. Iman itu penting. Percaya itu penting. Agar kita melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, seterusnya saya ingin membawa kita belajar tentang kuasa memperkatakan selaras firman Allah yang hidup. Di dalam Mazmur 35 ayat 28, lidahku akan mengisytiharkan perbenaranmu serta memujimu sepanjang hari. Mazmur 37 ayat 30 berkata, mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya bercakap tentang keadilan. Mazmur 120 ayat yang kedua berkata, lidahku akan bertutur tentang firman-Mu, karena semua perintah-Mu ialah kebenaran.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, dia sanggup dan mampu melakukan perkara yang tidak mungkin. Ya, sehingga perkara-perkara yang menjadi kemustahilan bagi manusia dilakukan Allah dengan luar biasa, dilakukan oleh Yesus. Maka hari ini mari kita belajar menuturkan kata-kata firman, memperkatakan kata-kata firman, karena firman itulah kehidupan yang mampu untuk mengubahkan, yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang mampu untuk menjadikan sesuatu, mengubah suasana, ya, melakukan perkara yang mustahil. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan juga punya suatu kerinduan, punya satu tekad, punya satu desire untuk memuliakan dan membesar-besarkan Allah kita yang hidup senantiasa dalam hidup kita. Mari kita perkatakan apa yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan diberkati dengan limpahnya oleh karena kita percaya akan kuasa perkataan, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, kesimpulannya hari ini saya ingin membawa kita belajar ya sebagai sebuah peristiwa yang pernah saya alami sendiri. Ya, sebelum itu saya ingin membaca di dalam Kejadian 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Berkata, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, tidak akan berlaku lagi kejadian ke semua makhluk dilenyapkan oleh air banjir. Dan tidak akan berlaku lagi banjir yang memusnahkan bumi. Allah pun berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan dengan kamu, antara aku dengan kamu dan segala makhluk hidup yang ada bersama-samamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Akan kuwujudkan pelangi di awang-awangan, dan itulah yang menjadi tanda jaminan bagi perjanjian antara aku dengan bumi. Nah, saya ingin menceritakan sebuah perkara ataupun peristiwa yang pernah terjadi yang saya alami sendiri. Ya, 5 tahun yang lepas ketika kami sedang bercuti dan tinggal di rumah mentua saya. Dan pada ketika itu keadaan cuaca hujan lebat. Ya, dan untuk beberapa hari ya hujan sangat lebat dan keadaan itu membuatkan kebanyakan rumah kediaman penduduk-penduduk di kampung itu tenggelam. Ya, dan saya sangat risau. Ya, melihat situasi itu saya takut kalau air mulai masuk. Ya, memang ketika itu air sudah hampir masuk ke dalam rumah tempat rumah mentua saya. Dan pada ketika itu saya tergerak. Ya, saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya mengambil Alkitab saya berdiri di luar rumah dan saya mulai membaca firman Tuhan ini. Ya, yaitu tentang perjanjian pelangi. Saya mulai mengisiharkan dan saya katakan, Tuhan, Engkau telah berfirman bahwa Engkau tidak akan memusnahkan semua hidupan karena banjir. Maka aku ingin memperingatkan Tuhan sekali lagi tentang janji ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjawab doaku. Dan untuk beberapa waktu atau di dalam perkiraan menit, ya, beberapa menit, hujan tiba-tiba berhenti. Dan banjir itu air sebenarnya sudah hampir memasuki rumah di mana tempat kami tinggal. Dan saya katakan, wow, apabila saya melihat ya hujan mulai berhenti dan saya terus memuji Tuhan. Saya terus memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa orang-orang benar. Dan ketika kita mengisytiharkan firman kehidupan, maka itu akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau dalam kehidupanmu seharian, engkau rajin memperkatakan firman Tuhan? Engkau rajin mengisiharkan firman Tuhan? Engkau rajin memperkatakan kebenaran di dalam hidupmu? Jika engkau hari ini mengalami masalah, jika engkau hari ini mengalami pergumulan yang berat, jika keluargamu mengalami sakit penyakit, jika hari ini engkau mengalami masalah keuangan dan sebagainya, mari belajar memperkatakan firman Tuhan. Katakan apa yang terkandung di dalam firman Tuhan, apa janji-janji Tuhan untuk hidup kita.
maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita mengerti satu perkara, bahwa mulut kita, perkataan yang keluar dari bibir kita ini mengandung kuasa. Oleh itu jangan kita menggunakan kata-kata hujatan atau kata-kata kutukan, kata-kata yang melukakan, kata-kata yang memperkatakan sesuatu yang tidak benar terhadap sesama kita. Mari kita menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana. Mungkin hari ini kita berkata sesuatu yang tidak benar, tapi mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengakui, Tuhan, bersihkan mulutku, bersihkan bibirku, agar apa yang keluar dari mulutku itu adalah kebenaran dan kebenaran sahaja. Memang seharian kita banyak melakukan dosa dan pelanggaran, tapi ketika kita sadar bahwa mulut kita gunakan dengan perkara yang tidak benar, marilah kita sadari sekali lagi dan kembali kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan menyucikan mulut kita, menyucikan dan membersihkan bibir kita, agar apa yang keluar dari bibir mulut kita itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyatakan kemuliaan Tuhan, kata-kata pujian, kata-kata tuturan mulut kita, tuturan bibir kita itu adalah kata-kata pengagungan kepada Raja kita yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Haleluya, haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mampu mengubahkan, mampu untuk membentuk jiwa kita, mampu untuk membentuk roh kita, mampu untuk menenangkan jiwa kita. Sehingga apa yang kalut di dalam diri kita, sehingga apa yang tidak benar di dalam hidup kita, mari kita perkatakan firman Tuhan. Mari kita isiharkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan perkara yang tidak pernah dijangkakan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang akan Tuhan lakukan bagimu, orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada di antara Anda yang selama ini belum mengenal kebenaran, belum tahu tentang kuasa perkataan, ya mari kita, jika hari ini engkau memutuskan untuk mau percaya kepada Yesus, ya untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari Anda tekan emoji thumbs up ataupun angkat tangan, ya angkat tangan, dan ya para pendoa-pendoa kita akan mendoakan Anda, ya ataupun membimbing Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, dan kiranya hari ini kita akan terus semangat untuk belajar dan untuk memperkatakan perkataan kebenaran, yaitu perkataan firman Allah yang hidup yang akan mentransform kehidupan setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, hari ini kami belajar firman-Mu, kebenaran-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang kami perkatakan. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang kami ucapkan, berkaitan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan mentransform hidup. Firman-Mu itulah kehidupan bagi setiap kami. Jadilah kepada kami seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.